Jarang orang tahu kalau satu buah yang ditakuti ini kalau dikombinasi dengan satu jenis rempah luar biasa ini emang bagus buat nurin kebas akibat gula. Nah Bapak Ibu, banyak penderita gula yang hidup dalam ketakutan yang sama. Kebas di kaki, di tangan, ya nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang. Awalnya cuma kesemutan kecil, lama-lama berubah menjadi rasa kayak ditusuk jarum. Lalu muncul sensasi panas, ada yang sebagian kakinya kok kayak jadi pakai kaos kaki tebal padahal nggak pakai. Nah, dunia medis ini disebut dengan neuropati diabetik. Kalau Anda mau konsultasi, tekan tanda plus komen mau konsultasi lalu inbox saya. Nah, Bapak Ibu, neuropati adalah kerusakan saraf yang disebabkan oleh gula dalam darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Ketika kadar glukosa terus meningkat di dalam darah, pembuluh darah kecil yang memberi makan nutrisi ke saraf itu rusak, Bapak Ibu. Saraf jadi kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Akibatnya akan muncul gejala seperti kebas, kesemutan, rasa kayak kebakar, nyeri yang menusuk, sensitivitas tinggi di kaki. Nah, ini disebut dengan diabetic neuropathy. Sebuah penelitian berjudul Diabetic Neuropathy and Mechanism and Future Treatment Options yang dipublikasikan dalam jurnal menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan saraf adalah stres oksidatif dan juga peradangan yang kronis. Artinya sel saraf itu terus diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas ini seperti karat Bapak Ibu di dalam tubuh. Mereka ngerusak jaringan sedikit demi sedikit sampai akhirnya saraf tuh nggak bisa lagi mampu mengirim sinyal dengan normal. Nah, yang mengejutkan adalah sebagian orang tuh justru nggak sadar bahwa beberapa bahan di dapur sebenarnya memiliki kemampuan untuk ngelawan proses kerusakan ini. Dan yang lebih mengejutkan teman-teman, Bapak Ibu, salah satu bahan ini buah yang justru sering banget ditakuti oleh penderita gula. Nah, kenapa buah ini sering dianggap terlalu manis? Banyak orang langsung hindarin. Padahal ketika buah ini dikombinasi dengan satu jenis rempah kuno yang sudah dipakai ribuan tahun, efeknya bisa sangat menarik buat kesehatan saraf. Beberapa penelitian menunjukkan kombinasi ini punya sifat antioksidan kuat, antiinflamasi, dan mendukung perlindungan saraf. Dia akan membantu memperbaiki sirkulasi mikro. Dua bahan sederhana ini adalah nanas dan kunyit. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Yes, kombinasi ini sederhana banget, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan mekanisme biokimia yang sangat kompleks. Jadi gimana? Para ilmuwan menemukan bahwa senyawa dalam nanas dan kunyit itu bisa bekerja seperti tim yang saling melengkapi. Satu akan melawan radikal bebas, satu menekan peradangan, satunya memperbaiki sirkulasi mikro, dan ketiganya adalah faktor penting dalam kerusakan saraf akibat gula. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sebenarnya kombinasi ini bekerja dalam tubuh? Nah, kenapa saraf penderita gula itu gampang rusak? Kita harus tahu. Untuk memahami manfaat kombinasi ini, kita perlu melihat dulu apa yang terjadi pada saraf penderita gula. Sebuah penelitian berjudul Oxidative Stress and Diabetic Neuropathy dalam jurnal Antioxidant and Redox Signaling menjelaskan bahwa kerusakan saraf pada diabetes dipicu oleh 3 faktor utama, yaitu apa? Stres oksidatif tinggi, peradangan kronis, dan kerusakan pembuluh darah mikro. Ketika gula tinggi terlalu lama, tubuh menghasilkan radikal bebas dalam jumlah besar. Radikal bebas ini akan menyerang membran sel saraf, DNA sel, dan protein penting dalam sistem saraf. Lama-kelamaan saraf mulai kehilangan fungsi. Inilah yang menyebabkan muncul gejala kayak kebas, mati rasa, kesemutan, nyeri saraf. Karena itu banyak penelitian mulai fokus pada senyawa alami yang mampu menurunkan stres oksidatif dan peradangan. Disinilah nanas dan kunyit mulai menarik perhatian ilmuwan, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kekuatan antioksidan dari nanas. Buah nanas tuh sering dihindari penderita gula karena katanya rasanya manis banget. Namun penelitian menunjukkan bahwa nanas punya beberapa komponen bioaktif penting. Sebuah penelitian berjudul Phytochemical and Antioxidant Activity of Pineapple Ananas Comoses menemukan bahwa nanas itu mengandung vitamin C dosis tinggi, flavonoid, senyawa fenolik, enzim bromelain, di mana vitamin C adalah salah satu antioksidan paling kuat yang berfungsi menetralkan radikal bebas. Sementara itu, bromelain adalah enzim yang memiliki efek antiinflamasi, meningkatkan sirkulasi, membantu perbaikan jaringan. Sebuah penelitian lain berjudul Bromelain, A Potent Phytomedicine dalam jurnal Biomedical Reports menjelaskan bahwa bromelain mampu mengurangi peradangan, meningkatkan aliran darah mikro, mempercepat pemulihan jaringan, dan sirkulasi mikro ini sangat penting bagi saraf. Saraf membutuhkan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah. Jika pembuluh darah kecil rusak akibat gula, saraf akan kekurangan pasukan tersebut. Nah, bromelain
membantu memperbaiki kondisi ini. Nah, berikutnya kunyit. Nah, ini nih Bapak Ibu dahsyat, rempah emas pelindung saraf. Jika nanas memberikan vitamin dan enzim antiinflamasi, maka kunyit membawa senjata utama lainnya, yaitu kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif utama dalam kunyit. Sebuah penelitian berjudul Curcumin and its Neuroprotective Effects dalam jurnal Molecular Neurobiology menunjukkan bahwa kurkumin memiliki kemampuan antioksidan yang sangat kuat, antiinflamasi, melindungi sel saraf, meningkatkan regenerasi jaringan saraf. Kurkumin bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas, menghambat jalur inflamasi. Ya, dia akan meningkatkan antioksidan tubuh. Nah, penelitian lain berjudul Curcumin in Diabetic Neuropathy, a potential therapeutic agent yang dipublikasikan di Journal of Pain Research menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi gejala neuropati seperti nyeri saraf, kesemutan, mati rasa. Nah, ini karena dia bisa mengurangi stres oksidatif pada jaringan saraf. Hal yang menarik adalah ketika dua badan ini digabungkan, nanas itu akan bawa vitamin C, flavonoid, bromelain. Kunyit akan bawa kurkumin, polifenol, antioksidan, dan kombinasi ini akan menghasilkan efek sinergi antioksidan yang dahsyat banget Bapak Ibu. Jadi artinya ketika vitamin C dari nanas bertemu dengan kurkumin dari kunyit, aktivitas antioksidannya bisa jadi lebih kuat dibanding jika dikonsumsi sendiri. Makanya Bapak Ibu lakukan gitu ya, dua ini, mantap deh. Nah, kenapa ini penting untuk kebas akibat menderita gula? Kebas pada penderita gula bukan sekedar masalah saraf. Ini adalah kombinasi dari kerusakan saraf, peradangan, sirkulasi darah yang buruk, kemudian stres oksidatif. Karena itu pendekatan yang efektif biasanya membutuhkan beberapa mekanisme sekaligus. Nah, kombinasi nanas dan kunyit akan memberikan antioksidan, melawan radikal bebas, antiinflamasi, mengurangi peradangan saraf, kemudian peningkatan sirkulasi, membantu nutrisi mencapai saraf, perlindungan saraf, menjaga fungsi neuron, dan inilah sebabnya kenapa banyak ilmuwan mulai tertarik pada potensi kombinasi bahan seperti ini. Tapi masalahnya jarang orang yang menyadari bahwa bahan sederhana di dapur bisa memiliki potensi ilmiah yang menarik. Nanas yang sering ditakuti karena rasanya manis ternyata kandungannya bagus banget. Dan kunyit juga dahsyat banget kalau dikombinasi. Semua ini berkaitan dengan erat dengan proses kerusakan saraf Bapak Ibu. Makanya yuk kita hidup sehat, yuk kita mulai dari dapur kita.